independen, terpercaya. Selamat pagi saudara, bagaimana kabar Anda pagi ini? Semoga Anda dalam keadaan yang sehat dan selalu semangat. Senang sekali saya Narundana kembali bisa menyapa Anda di Sapa Sulsel tentunya. Dan seperti biasa pagi ini kita akan berbincang sesuatu yang informatif dan dapat menjadi inspirasi untuk Anda. Nah saudara, pernahkah Anda melihat benda-benda pusaka? Atau bahkan mungkin ada beberapa Anda di rumah yang memilikinya. Nah, tidak lama lagi di Kota Makassar akan ada sebuah pameran mengenai benda-benda pusaka. Bukan main, koleksi yang akan dipamerkan ini berjumlah lebih 8.000 koleksi benda pusaka. Ada Majelis Rasulullah Al-Kalam yang memiliki benda-benda pusaka ini dan juga merawat benda-benda pusaka ini, dan nanti mereka akan memperlihatkannya kepada khalayak luas. Lalu seperti apakah benda-benda pusaka ini, apa saja benda-benda pusaka tersebut, dan seperti apa kiprah dari Majelis Rasulullah Al-Kalam? Langsung saja kita berbincang dengan para anggota dari Majelis Al-Kalam yang sudah hadir di studio Sapa Sulsel pada pagi ini. Saya perkenalkan yang pertama ada Al-Kausar Kalam. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Dan di ujung sana ada Bapak Aris Kalam. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabar Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Nah, ada Pak Al-Kausar, ada Pak Aris juga. Tapi sebelum kita jauh membahas mengenai benda-benda pusaka yang akan dipamerkan nanti ya, di Kota Makassar, kita perkenalkan dulu. Jadi Majelis Rasulullah Al-Kalam ini apa? Dia komunitas, organisasi, lalu dia bergerak di bidang apa? Kita sejatinya ini sebuah komunitas yang beranggotakan kurang lebih di Sulawesi Selatan itu ada 200 ribuan anggota. Wow, sangat besar, 200 ribuan Iya, anggota. iya. Kita fokus kepada pengkajian Islam. Di sisi lain, Bapak Al-Kalam sendiri menyarankan kita untuk mengoleksi atau merawat benda-benda pusaka, salah satunya itu senjata-senjata tradisional khas Sulawesi Selatan. Oke, wow. Jadi ini fokusnya adalah pengkajian Islam, tapi di sisi lain juga ada sebuah tradisi yang dititipkan oleh pendiri tadi yang disebutkan Bapak Al-Kalam, untuk merawat benda-benda pusaka yang ada di Sulawesi Selatan. Kenapa sih harus merawat benda-benda pusaka, menjaga, menyimpannya? Budaya kan salah satu identitas bangsa. Identitas bangsa khas Sulawesi Selatan itu salah satunya ya senjata pusakanya, yang terdiri atas badik, pedang, parang, serta tombak. Itu 4 garis besar senjata tradisional khas Sulawesi Selatan. Oke, jadi di samping kita meneruskan syiar Islam, kebudayaan-kebudayaan melalui benda-benda peninggalan leluhur seperti senjata-senjata pusaka juga diwariskan dalam organisasi atau komunitas Al-Kalam, Majelis Rasulullah Al-Kalam ini. Wow, 200 ribu anggota, ini bukan sebuah komunitas yang kecil, dan salah satu anggotanya ini adalah Bapak Aris ya. Pak Aris, sejak kapan bergabung di organisasi ini Pak? Saya anaknya beliau. Oke, anaknya pendiri malah. Oke, ini jangan-jangan dua-duanya anaknya pendiri. Betul ya. Oke, wow. Nah, berarti sejak kapan organisasi ini didirikan oleh ayahanda? Kalau secara pengakuan dari Bapak itu sendiri kan diawali dari tahun 80. Paham ini dibuka di tahun 80. Situ kalau anunya awalnya. Nanti setelah itu Bapak banyak mengajak keluarga dan sahabat untuk berusaha mengkaji dan memahami tentang esensi Islam itu sendiri. Nah, dari situ berkembang sampai sekarang. Jadi intinya adalah seperti yang dikatakan tadi, ada Al-Kausar mengatakan bahwa mengkaji tentang Islam. Jadi kita harus memahami tentang Islam itu sendiri.
Itu yang dia mulai muda. Jadi kalau ditanya tentang itu ya diawali dari tahun 80. 80. Iya. Berarti sudah hampir 30 tahun. 39 tahun. 39 tahun, Iya. maaf. Menjelang 40 Menjelang tahun malah. 40 tahun. Eksistensi dari Iya. komunitas Al-Kalam ini, dan wow, di umur yang puluhan tahun berhasil menjadikan anggotanya sebagai keluarga ada 200.000 orang begitu. Iya, itu. Dan kita kan mengenal profil dari Bapak Al-Kalam, pendiri dari Majelis Rasulullah Al-Kalam. Inilah dia foto dari beliau, ayahanda dari tamu saya pagi ini, Bapak Aris Kalam dan juga Al-Kausar Kalam. Kalau boleh tahu, umur ayahanda sekarang sudah berapa? Ini tampaknya masih sehat besar ini kalau dilihat dari sini. Iya. 80. Sudah 80 usianya. 80 Iya, tahun. Wow, dan tentunya di komunitas masih aktif ya. aktif. Aktif, masih sehat. Wow, ini dia. Nah, kalau Bapak Al-Kalam sendiri di Sulawesi Selatan ini asalnya dari mana sih? Bapak dari Sidrap. Bapak dari Sidrap. Oke. Dakwahnya dimulai dari Sidrap juga atau dia hijrah ke suatu tempat begitu? Ya diawali secara formal itu di Makassar tahun 80. Kiprahnya di Setelah Makassar. itu Bapak keliling Indonesia. Jadi mulai di Sulawesi dulu keliling. Itu awalnya masuk ke Bone sampai ke Luwu, terus menyeberang ke Kolaka, kembali setelah itu ke Kalimantan, bahkan sudah sampai ke Jawa untuk menciar tentang Islam. Oke, dalam merintis syiar Islam dengan cara Bapak Al-Kalam dan memulai organisasi Al-Kalam ini, beliau sudah memulainya dengan melakukan perantauan ya ke beberapa daerah di Indonesia. Nah, apa yang menjadi fokus dari gerakan-gerakan yang ada di Al-Kalam ini selain tentunya syiar Islam, kajian-kajian Islam? Mungkin ada kegiatan lainnya di dalam organisasi Al-Kalam? Di dalam organisasi Al-Kalam sendiri itu kita sering mengadakan kajian rutin. Kajian rutin tentang bagaimana memahami Islam secara kafah. Secara umum kan sekarang umat muslim itu kurang memahami siapa yang membawa Islam. Sekarang baginda Rasulullah itu mulai ditenggelamkan sama umatnya. Makanya kita datang, kita hadir, Al-Kalam hadir untuk bagaimana meninggikan derajat Rasulullah kembali. Makanya Bapak berpesan kepada kita semua, ada 3 pesannya Bapak. Yang pertama itu, Islam tidak akan rusak kecuali umat Islam sendiri yang merusak. Itu yang pertama. Yang kedua itu, cukupan ilmu apabila kita memahami baginda Rasulullah secara konkret. Itu yang kedua. Dan yang ketiga itu, baginda Rasulullah itu tidak mati, tidak buta huruf, dan bukan manusia biasa, tetapi dialah manusia. Itu 3 bahasa, 3 persepsi yang dari Al-Kalam itu yang kita pegang teguh sampai sekarang. Oke, jadi salah satu tujuan utama dari organisasi Al-Kalam ini ialah mengembalikan persepsi bahwa Rasulullah Muhammad SAW sebagai nabi dari umat Islam yang menyiarkan agama Islam, inilah adalah sosok utama yang seharusnya menjadi panutan bagi umat Islam. Oke, menarik sekali. Kita akan lanjutkan pembahasan ini, saudara, di Sapa Sulsel di segmen kedua. Nanti kita akan tanyakan mengenai kegiatan pameran benda pusaka yang akan dilakukan oleh kawan-kawan dari Majelis Al-Kalam. Tetaplah bersama kami di Sapa Sulsel. Saudara, Anda kembali bersama kami di Sapa Sulsel, masih dengan perbincangan menarik pagi ini mengenai organisasi Al-Kalam, suatu majelis kajian Islam yang ada di Sulawesi Selatan, dan anggotanya sudah 200.000 orang. Wow, banyak sekali. Ini anggotanya, Pak Al-Kausar, apakah di Sulawesi Selatan saja atau di Indonesia juga ada dan signifikan seperti di sini? Yang signifikannya pastinya di Sulawesi Selatan. Cuman kita tersebar di beberapa pulau, ada di Kalimantan, ada di Sumatera, ada di Jawa, bahkan ada di Papua juga. Kalau di luar negeri kemarin ada di Jepang, Malaysia, sampai di Brunei Darussalam. Wow, di luar negeri juga ada negara-negara Asia Tenggara
Brunei Darussalam Iya. ada, dan di Jepang juga ada. Iya. Wow, jauh sekali sampai ke negeri Sakura. Menarik sekali. Jadi sekali lagi ini adalah suatu organisasi yang sudah menjelang 40 tahun usianya, sudah 200.000 orang anggota yang bergabung dalam ini dan terus bergerak untuk menyampaikan syiar-syiar Islam. Dan menariknya saudara, di Majelis Al-Kalam ini mereka punya tradisi untuk merawat benda-benda pusaka sebagai bagian dari untuk melestarikan kebudayaan Indonesia. Nah, disinilah Majelis Al-Kalam tidak lama lagi akan menggelar suatu pameran benda-benda pusaka. Wah, Pak Aris, boleh diceritakan, ini benda-benda pusakanya akan dipamerkan, diperlihatkan kepada masyarakat begitu? Iya, tapi tidak semua karena Iya. Manunggal enggak muat untuk bisa Oke. memamerkan itu. Nah, sudah dapat bocoran. Nanti tempatnya akan dilaksanakan Iya, di di Manunggal. Balai Kemanunggalan Rakyat Muhammad Yusuf ya. Iya, Gedungnya. Jenderal Oke. Sudirman. Ini kapan acaranya akan dilaksanakan, Pak Aris? tanggal 1 sampai tanggal 3. Tanggal 1 sampai 3 September. September Iya, 2019. Nah, apa saja yang ada di dalam pameran tersebut yang nantinya akan dipamerkan, Pak? Ya, jadi ini kan dalam kita yang utama kan ini kita merayakan satu Muharram dulu. Oke. Kita merayakan satu Muharram, setelah itu dirangkaikan dengan pameran benda pusaka, yaitu jadi kegiatannya dimulai tanggal 1 sampai tanggal 3 September. Jadi minggu malam kita adakan perayaan Muharram, Tahun Baru Islam, yang kemudian esoknya kita lanjut dengan pameran sampai tanggal 3. Oke. Itu dibuka secara umum. Dibuka untuk umum. Iya. Ini adalah peringatan 1 Muharram nanti tahun 1441 Hijriah. Iya, betul. Dan sebagai rangkaiannya dari Majelis Al-Kalam akan membuka suatu pameran benda-benda pusaka, begitu Iya. ya. Pak Alkausar, kenapa sih membuat sebuah pameran benda pusaka? Kan bagusnya ya benda pusaka supaya dia tetap lestari, tetap terjaga, disimpan di rumah, Iya, betul. begitu, atau dimuseumkan. Kenapa? Iya, ini sebenarnya suatu pembelajaran bagi khususnya masyarakat Sulawesi Selatan, bahwasanya di Sulawesi Selatan masih ada organisasi, masih ada kelompok yang didirikan oleh Bapak Al-Kalam yang merawat dan melestarikan benda-benda pusaka. Itu utamanya. Yang kedua kan kita sebagai pelestari menginginkan untuk generasi ke depan tahu bahwasanya perjuangan orang-orang dulu kita, orang-orang tua dulu kita menggunakan senjata pusaka untuk kemerdekaan. Itu yang harus kita sampaikan ke generasi-generasi selanjutnya. Oke, wow. Jadi ini tujuannya sangat mulia sekali untuk memberikan edukasi Betul. kepada masyarakat dan mengingatkan kita, sedikit flashback, bahwa kemerdekaan Indonesia diraih ketika melawan penjajah, salah satunya dengan menggunakan senjata-senjata pusaka, Iya. begitu ya. Iya. Nah, boleh tahu dong nanti gambarannya nih, benda-benda pusaka apa saja, senjatanya yang akan dipamerkan di sana? Iya, yang menarik itu ada parang sendiri yang diambil langsung oleh Bapak Al-Kalam. Kemudian ada kotak pusaka yang diwariskan oleh Sultan Hasanuddin. Itu orisinil dan satu-satunya di dunia. Wow, ada senjata pusaka warisan dari Sultan Hasanuddin. Iya, kotak pusakanya itu berisi 30 buah keris pada saat itu. Itu kotaknya ada. Saya pernah telusuri di Google, saya pernah cari informasinya. Cuman fotonya aja ada di Belanda, di Universitas Leiden. Ya betul. Di situ cuma fotonya, sedangkan kita ada barangnya. Nanti kita pamerkan pada saat pameran benda pusaka. Wow, kalau Leiden memang sangat dikenal sebagai kota yang memiliki banyak museum yang menyimpan benda-benda warisan kebudayaan dari Indonesia. Dan di sana untuk benda pusaka atau senjata pusaka dari warisan kerajaan-kerajaan di Sulsel, mereka cuma punya fotonya, tapi di Majelis Al-Kalam ada benda aslinya. Nah, seperti apa saudara, jika Anda sudah penasaran sekarang, kita tampilkan sedikit dari beberapa koleksi yang ada di Majelis Al-Kalam. Wah, ini ya. Iya. Wow, kalau ini pamerannya ini. Pamerannya. Ini di mana? Manunggal. Ini tahun Oke. lalu. Dari tahun ke tahun memang selalu Iya, dibikin ini sudah pamerannya di sana ya. Pameran ke-9 kalinya.
Pameran ke-9 kalinya? Iya. Wow, berarti sejak tahun 2011? 2011. Untuk Wow. pamerannya kita mulai tahun 2011, tapi untuk perayaan 1 Muharramnya itu mulai dari tahun 80. Jadi ini sudah ke-41 kalinya Bapak rayakan 1 Muharram, memperingati 1 Muharramnya. Tapi untuk pamerannya dengan cara Bapak Al-Kalam. Iya, betul. Begitu. Menarik sekali memperingati tahun baru Hijriah, sembari menyampaikan syiar Islam, bagaimana cara kita berjuang melawan penjajah dan merebut kemerdekaan dengan cara mengajak masyarakat untuk mengenali dan melihat benda-benda pusaka. Wow, ini banyak sekali loh benda-benda Iya. pusaka aja loh. Tadi berapa tepatnya koleksinya? kemarin tahun lalu itu waktu ditanya oleh Dinas Budaya dan Pariwisata itu kisaran 8.376 yang terpasang. Kan masih ada yang belum terpasang di kotak-kotak itu. Wow. Jadi totalnya sebenarnya sudah lebih 10.000, cuman yang terpasang kemarin itu 8.376. Wow, lebih dari 10.000 benda pusaka, dan yang dipamerkan pun ini akan sangat banyak, ada 8.000 sekian Iya. ya yang dipamerkan nanti, yang bisa Anda lihat secara terbuka nanti di Balai Muhammad Yusuf. Nah, Pak Aris, boleh dong diceritakan sedikit sejarahnya. Kalau ayahanda Bapak Al-Kalam ini dari mana asal-usulnya beliau bisa mendapatkan banyak sekali benda pusaka? Apakah beliau mungkin punya asal-usul keturunan langsung dengan kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan atau seperti apa? Bapak itu aslinya orang Sidrap. Ya. Dulu pengrajin emas, terus hijrah ke Makassar. Ya memang kalau orang Bugis itu kan, orang laki-laki Bugis kan itu sudah filosofinya wajib memiliki benda pusaka. Jadi kita sudah kewajiban sebagai seorang Bugis Makassar itu wajib untuk memiliki benda besi kalau bahasa ininya. Iya. Nah, berawal dari situ memang turun-temurun keluarga Bapak dari ayahandanya sebuah itu memang pencinta benda pusaka memang. Nah, itu terwariskan ke Bapak sampai di Makassar. Ini Bapak setelah mendirikan, membuka paham, ini nggak tahu dari mana banyak yang berdatangan. Oke. Ya, jadi ada bukan yang tertarik begitu. Iya, bukan Bapak yang mencari, tapi orang yang berdatangan. iya, uniknya ini barangnya berdatangan, termasuk yang kayak itu. Warisan Sultan Hasanuddin 30 kers dalam Kotak, iya, satu dalam peti. peti itu Bapak nggak cari, itu mereka yang datang. Mereka datang ke Bapak. Sepertinya kayak gimana gitu, ada magnet pada diri beliau itu yang membuat benda-benda pusaka itu datang. Nah, akhirnya makin lama makin dikenal. Akhirnya sampai sekarang masih sering biasa. Oke, jadi awalnya memang ada ketertarikan tersendiri dari Bapak Al-Kalam ya. Memang memiliki hobi dasarnya untuk memiliki atau mengumpulkan benda-benda pusaka, lalu akhirnya menjadi daya tarik bagi orang lain dan bergabung dengan organisasi Al-Kalam. Wah, sangat menarik sekali. Lalu saudara, tetaplah bersama kami di Sapa Sultan, kita akan lanjutkan perbincangan ini di segmen selanjutnya. Anda masih bersama kami di Sapa Sulsel dan dengan teman-teman dari Majelis Al-Kalam, suatu majelis kajian Islam yang juga menjadi pelestari kebudayaan dari Sulawesi Selatan dengan cara merawat dan menjaga benda-benda pusaka warisan leluhur. Nah, mereka tidak lama lagi akan membuat suatu pameran benda pusaka yang dirangkaikan dengan peringatan Tahun Baru Hijriah nanti di tanggal 1 September hari Ahad nanti. Nah, kita akan lihat seperti apa suasana pameran yang pernah dibuat oleh Majelis Al-Kalam ini di tahun 2017. Inilah pameran yang dibuat oleh Majelis Al-Kalam, berisikan benda-benda yang merupakan senjata-senjata pusaka yang tersebar di seluruh penjuru Sulawesi Selatan.
ini berangkat dari tradisi orang Bugis Makassar yang menyarankan agar orang-orang memelihara benda pusaka. Dan ada satu tokoh bernama Bapak Al-Kalam yang membuat suatu gerakan bagaimana syiar Islam ini bisa bergandengan dengan kegiatan pelestarian kebudayaan. Salah satunya dengan cara membuat satu pameran benda pusaka nanti di Balai Kemanunggalan Rakyat Muhammad Yusuf, Kota Makassar. Nah, di Majelis Al-Kalam saya lihat, saya amati, termasuk yang ada di studio pada pagi ini banyak sekali anak muda yang juga ikut bergabung dengan Majelis Al-Kalam. Apa sih yang menjadi daya tarik utama? Karena untuk menggait anak muda untuk bergabung di satu organisasi itu pasti punya tantangan tersendiri nih. Iya betul. Jadi kebanyakan anak muda ini berasal dari keluarga masing-masing anggota yang tersebar dari segala pelosok di Sulawesi Selatan. Mereka berminat gabung kepada kami karena kami cukup memberikan wawasan yang lebih luas, wawasan yang lebih general kepada teman-teman Al-Kalam untuk bagaimana memahami Islam secara kafah. Saya kira itu. Oke, jadi wawasan tentang kajian-kajian Islam, juga tentang kebudayaan menjadi daya tarik utama ya untuk anak muda ini, karena bukan main. Sekarang di era yang serba digital, arus informasi yang demikian cepat, ini menjadi godaan utama bagi anak muda untuk dalam tanda kutip meninggalkan apa yang harusnya mereka jaga, begitu ya. Oke, saya kembali ke Pak Aris. Pak Aris, kalau dilihat dari pergerakan Majelis Al-Kalam ini, kira-kira ke depannya apalagi yang akan dikembangkan atau yang akan dilakukan oleh Majelis Al-Kalam? Ada rencana? Ya, kita cuma fokus pada ini, pengkajian. Fokus utamanya di kajian tentang Islam itu sendiri. Kita rutin mengadakan kajian yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, cuma itu. Kita tidak karena kita ini kan bukan organisasi yang sosial yang bagaimana, kita hanya fokus untuk mengkaji serta syiar saja tentang, dan berusaha untuk memperkenalkan atau menjelaskan tentang hakikat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Memperdalam keilmuan tentang Islam ini memang akan selamanya menjadi fokus dari organisasi Al-Kalam itu sendiri. Nah, boleh dong berbagi informasi kepada masyarakat. Mungkin ada yang tertarik untuk bergabung dengan Al-Kalam. Ini kajiannya biasanya diadakan di mana dan kapan kajian-kajian Al-Kalam biasanya dilaksanakan? Kajiannya di mana saja biasanya, di mana kita berkumpul kita adakan di situ. Cuman biasanya kita adakan sekali seminggu, yang rutin itu diadakan sekali seminggu. Itu tempatnya bergantian di rumah masing-masing anggota, jadi digilir gitu. Kalau masalah kajiannya di mana kita kumpul, ada momen untuk kita kaji di mana saja, pokoknya kapan dan di mana saja. Tiba-tiba ada teman yang ingin mempertanyakan tentang suatu ayat atau hadis yang berkaitan dengan baginda Rasulullah, itu sekarang kita angkat saja, pokoknya tidak ada waktu yang ini. Tempat Luar biasa, tempat yang berpindah-pindah ini menunjukkan dinamika kekeluargaan yang sangat baik di Majelis Al-Kalam begitu. Lalu untuk bisa bergabung menjadi anggota dari Majelis Al-Kalam ini bagaimana caranya? Apakah ada prosedur atau syarat tertentu untuk bergabung, Pak Al-Kausar? Sebenarnya syarat prosedur nggak ada. Kita nggak sama seperti organisasi lain yang memberikan syarat atau syarat-syarat tertentu untuk bergabung. Cuman kita terbuka untuk umum. Kita bisa memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat, khususnya umat Muslim, bagaimana mengenal baginda Rasulullah secara utuh, secara konkret. Saya kira itu. Oke, jadi sekali lagi syiar mengenai Islam, khususnya lagi bagaimana tentang keteladanan Rasulullah, ini adalah fokus utama dan menjadi kekuatan dalam menjaga silaturahmi di organisasi atau Majelis Al-Kalam. Terakhir, Pak Al-Kausar, silakan ajak pemirsa di rumah untuk datang nanti di pameran benda pusaka yang dilaksanakan oleh Majelis Al-Kalam. Tabe
kepada keluarga-keluarga, sahabat-sahabat, dan teman-teman yang masih ada di wilayah Kota Makassar, hadiri dan saksikanlah pameran terbesar seluruh Nusantara, bahkan seluruh dunia, di mana kita akan memamerkan kurang lebih 8 ribuan benda pusaka pada tanggal 2 sampai tanggal 3 September tahun 2019. Insya Allah kita buka pada pukul 9 pagi dan tutupnya biasanya pada pukul 8 malam. Oke. Ya. Tanggal 2 sampai 3 September 2019, hari Senin sampai Selasa. Jangan lupa untuk datang. Acara dibuka mulai pukul 9 pagi, bertempat di Balai Muhammad Yusuf TNI Kemanunggalan Rakyat Kota Makassar. Pameran terbesar, 8.000 lebih koleksi benda pusaka yang akan dipamerkan oleh Majelis Al-Kalam. Saya ucapkan terima kasih saudara-saudara sudah bergabung bersama kita di sini, berbagi informasi. Sukses terus untuk Majelis Al-Kalam. Saudara, demikianlah jumpa kita di Sapa Sulsel, mewakili rekan yang bertugas. Saya Narundana berterima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas.